Biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Kami persembahkan hidup kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Kau. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Di nama Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Saya deg-degan jadinya. Lebih nyari suara. Oke, puji nama Tuhan, sehat semua, amin. Karena sehat sekarang cukup mahal ya, mahal banget ya. Luar biasa kalau kita bisa sehat, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Oke, tiba saja kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, Kau dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan kami ada, Tuhan Yesus, kami sehat, kami kuat, kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Itu adalah anugerah terbesar Tuhan yang Kau berikan buat kami, Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat anugerah-Mu yang tak terbatas Tuhan kami rasakan sampai saat ini Tuhan Yesus. Kau sungguh luar biasa aja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pimpin kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan sebentar Tuhan kami akan beribadah Bapa yang baik. Pimpin ibadah ini Tuhan Yesus. Kami rindukan Tuhan Kau yang ambil alih ibadah ini Tuhan Yesus. Kami buka waktu selebar-lebarnya buat Engkau Bapa yang baik. Pakai ibadah itu Tuhan seluruh dari kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Izinkan kami Tuhan untuk mengenali Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapa yang baik. Kami mau ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau dengar cerita-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami mau bercerita dengan Engkau Tuhan Yesus. Kau aja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Boleh sama-sama kita sembah Tuhan kita saat ini. Kami bersyukur buat kebaikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik Bapa, Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Tiada Allah lain seperti-Mu, tiada Tuhan lain seperti-Mu. Yesus, Yesusku, Allah yang ku percaya,
Kau raja dalam hidupku, selama-lamanya hanya Kau Tuhan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Semua bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan, semua hanya untuk menyenangkan Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, Yesus. Kami percaya Kau hadir di sini. Kami percaya Kau siap melawan siap kami. Yesus, Ku bawa yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau persembahan kami yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku, persembahanku ini ku inginkan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ini pujian kami Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, yes Lord. Persembahanku ini ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah bawa Tuhan Yesus, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku,
sebagai persembahanku. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa tuh, takkan pernah ku bawa. Kami gak mau bawa yang kalau bukan terbaik tuh, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Aku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, haleluya. Yesus, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Hanya Dia yang layak dipuji, disembah, hanya Dia yang layak diagungkan. Yesus, Yesus, takkan pernah ku bawa Tuhan kalau bukan yang terbaik bagimu, kalau bukan yang terbaik bagimu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Yesus, ku bawa pujian syukurku, ku bawa pengagunganku hanya bagi Engkau, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan, biar nama-Mu dimuliakan. Yesus, Engkau layak terima yang terbaik, Kau layak terima yang terbaik. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini pujian syukurku, ini pengagunganku bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak terima yang terbaik. Kami gak mau bawa Tuhan kalau bukan yang terbaik bagi Kau Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus, ini pujian kami Bapa yang baik. Yang percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kau rindu Tuhan untuk bercerita-cerita dengan kami Tuhan Yesus. Sampaikan isi hatimu kepada kami Bapa yang baik, masing-masing setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang personal Tuhan Yesus, masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini waktumu Tuhan Yesus. Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan
lepas di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidup. Takkan ku lepas, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Saya undang kita semua untuk kembali berdiri, katakan selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saya katakan selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidup. Takkan ku lepaskan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapanku, pengharapan di dalam-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Ini pengakuan kami Tuhan, selamanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Kami memuji dan memuliakan nama Bapa yang baik. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Luar biasa. Ada sukacita, amin? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ayo bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Sebab punya sukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Katakan dengan depanmu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dan dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan dengar Dia panggil nama, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dan dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama, dengar Dia panggil namamu, dan dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, yes Lord. Dengar Dia panggil namamu, dan dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Sekali lagi katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama, yes Lord. Dengar Dia panggil namamu, dan dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 yes Lord. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku
Ku jawab ya, ya, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Kami girang Tuhan. Oh giranglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali katakan oh giranglah. Oh giranglah, kami girang Tuhan. Oh giranglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah. Oh giranglah, kami suka cita Tuhan. Giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan oh giranglah. Oh giranglah, kami suka cita. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Luar biasa, saya ajak kepada semua berdua. Luar biasa, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus amat cinta pada kita, amin. Luar biasa, karena begitu besar kasih Tuhan sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita orang yang percaya hidup boleh hidup yang. Terima kasih. Tiba saja kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita, kehidupan kita biarlah Tuhan yang rindu bercerita-cerita dengan kita bisa kita terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pengharapan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami gak mau Tuhan jalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkau gembala dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu Tuhan untuk bercerita-cerita dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus untuk mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, lewat lembah kelam, Kau yang temani aku Tuhan. Kau temani aku, sebab Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku Tuhan.
seruan hatiku tak pernah kau lepas, tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Walau ku lewat lembah kelam Tuhan, lewat lembah kelam, kau yang temani aku, kau temani aku. Yes Lord, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir. Saya percaya kepada hamba-Nya kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami angkat hati kami, Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau Tuhan. Engkau pengharapan, Kami berserah. Engkau peganganku, Engkau batu karang Bapa. Kau yang kuatkan hidupku, Yesus. Padamu kami percaya. Terima kasih, Padamu Tuhan. hanya Engkau yang ku sembah, hanya Engkau yang ku percaya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Biarkan ku lebih dekat denganmu, bawa ku lebih dekat denganmu.
kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau senantiasa beserta atas hidup kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, maka segala hal yang dahsyat dan ajaib akan kami nikmati dan kami alami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Berikan kami hikmat Tuhan, kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang akan menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan, penghiburan, yang menjadikan kami memiliki harapan yang pasti. Sebab Engkau akan menuntun kami ke jalan-jalan yang terbaik di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Mari Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus yang menyampaikan isi hati Bapa sendiri kepada setiap kami. Dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyembunyikan hamba di belakang-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang terlihat, sehingga segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, kami buka hati. Dalam nama Tuhan Yesus kita siap mendengarkan firman bersama, katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, sehat semua. Haleluya ya. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali kita sedang mendekati hari-hari di mana kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun yang baru. Tentunya di tahun yang baru ada harapan-harapan, ada kerinduan, ada sebuah doa dari setiap kita memasuki tahun 2022. Mungkin ada target dalam perusahaan atau mungkin ada hal-hal yang kita rancang di masa depan kita. Tapi percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, segala kerinduan kita, bahkan keinginan hati kita, Tuhan bisa memuaskannya. Amin. Tetap punya impian, tetap punya target, tetap miliki cita-cita. Apapun yang kita harapkan, Tuhan pasti akan menolong, menyertai dan memberkati kita. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara dengan tema adalah kehadirannya memberi kemenangan. Ya, ini yang harus jadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kehadiran ini bicara tentang hadirat Tuhan. Amin. Nah, apa itu hadirat Tuhan? Seberapa penting hadirat Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tahu bahwa hadirat Tuhan ini adalah sebuah esensi dalam setiap kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak beribadah, kita berdoa, kita melakukan aktivitas kegiatan pelayanan kita tanpa kehadiran Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Tapi biarlah melalui pesan firman Tuhan hari ini, kita menjadikan hadirat Tuhan itu sebagai hal yang utama, hal yang paling penting dalam gereja Tuhan, dalam kita beribadah, bahkan dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita boleh rajin membaca firman, itu penting. Kita boleh rajin menyembah Tuhan, kita boleh rajin berdoa. Tapi tanpa kehadiran Tuhan, maka segala aktivitas kita akan menjadi sebuah rutinitas. Tapi waktu kita di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan hadir, maka kita akan menikmati hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Oke, hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena ayatnya singkat, kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-17. Oke, sudah bisa ditampilkan. Oke, 1 Korintus 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar
dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita tentunya di tahun 2021 ini ya mengalami masa yang cukup panjang, yaitu masa pandemik COVID-19 ya. Nah, ternyata kalau saya perhatikan COVID ini konsonan katanya dalam bahasa Ibrani ini kan, kalau Ibrani kan tidak pakai huruf hidup ya, kayak misalnya A, I, U, E, O itu kan huruf hidup, tapi mereka pakai huruf-huruf mati. Jadi ternyata COVID ini konsonannya sama dengan yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah kabod, tulisannya C-A-F-O-D kalau bahasa Indonesianya gitu, kafod bahasa Indonesianya gitu, tapi dibaca kabod. Nah, kalau penyakit yang dialami selama hampir 2 tahun ini adalah COVID, jadi konsonannya sama. Dan penyakit yang yaitu COVID-19 ini gambarnya atau virusnya ini adalah gambarnya mahkota. Nah, apa hubungannya COVID dengan kafod atau kabot kemuliaan? Saya yakin hal-hal rohani ini tentu punya makna ya. Jadi nggak ada perkara yang kebetulan. Tuhan mau panggil gereja Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ini, kabot ini juga diartikan adalah mengalami hadirat Tuhan. Nah, iblis melalui sakit penyakit, saya yakin kan sakit penyakit berasal dari iblis ya, memakai hal yang sama, konsonan yang sama dengan penyakit yang bernama COVID. Nah, apa makna di balik peristiwa ini? Saya nangkepnya begini. Tuhan punya rancangan bagi gerejanya untuk mengalami hadirat Tuhan setiap hari, mengalami kemuliaan Tuhan setiap hari. Dan iblis punya rancangan supaya kabut ini atau kemuliaan Tuhan itu lenyap dari kehidupan gereja Tuhan. Itu pernah dialami oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama. Pada waktu bangsa Israel ya membawa tabut perjanjian, mereka sudah tidak menghormati Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu diangkat dari gereja, diangkat dari bangsa Israel. Itulah makanya anak daripada Pinehas ini adalah anak dari Imam Eli. Imam Eli punya anak namanya Pinehas, jadi cucunya Imam Eli namanya Ikabod. Ikabod artinya kemuliaan Tuhan sudah lenyap dari bangsa Israel. Arti nama Ikabod, kemuliaan sudah diangkat, sudah lenyap. Nah, saya percaya bahwa di balik peristiwa sakit penyakit virus COVID-19 ini, iblis punya rancangan. Rancangannya apa? Kemuliaan Tuhan itu tidak ada dalam gereja atau orang percaya. Hadirat Tuhan itu meninggalkan gereja Tuhan, kehidupan orang percaya. Tapi di balik itu semua sebenarnya Tuhan punya rancangan untuk setiap kita, gereja Tuhan, khususnya kita yang beribadah di tempat ini. Saya berharap kita semua dalam ibadah kita merindukan hadirat Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, merindukan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan melalui ibadah-ibadah kita. Sehingga ibadah-ibadah kita akan disertai dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah yang berlimpah-limpah. Inilah yang menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Amin. Jangan hanya beribadah sekedar maaf. Misalnya ada yang datang ke sini hanya mungkin namanya hari Minggu harus ke gereja Pak, jadi saya ke gereja hari Minggu itu. Atau misalnya saya ke gereja karena mungkin misalnya dipaksa diajak. Jangan. Tapi marilah kita beribadah karena kita merindukan hadirat Tuhan. Kita menginginkan Tuhan. Ya, ada banyak contoh dalam Alkitab. Mereka yang hanya sekedar rutinitas
beribadah tanpa kehadiran Tuhan dengan mereka yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan melawat hidupnya, maka hidupnya pasti mengalami perbedaan, mengalami perubahan. Dan ini yang harus kita kejar di hari-hari terakhir ini, karena iblis akan buat hadirat Tuhan itu lenyap dari kehidupan kita. Tapi di saat inilah kita harus mengerti, kita harus kejar Tuhan, cari wajah Tuhan. Memang kalau istilah hadirat Tuhan ini, tentunya kita tahu Tuhan hadir dimanapun, betul kan? Tuhan hadir di mana kita di tempat-tempat yang gelap sekalipun Tuhan hadir, karena Dia omnipresent, Dia hadir, Dia maha hadir. Tapi maksud daripada hadirat Tuhan yang saya jabarkan di sini bicara tentang ada harga yang harus kita bayar secara pribadi untuk mengalami hadirat Tuhan secara khusus, secara pribadi maupun secara korporat, yaitu gereja Tuhan. Ya, nah ini tentunya butuh yang disebut dengan bayar harga. Mencari wajah Tuhan tentunya butuh bayar harga kan. Kita menyediakan waktu, kita menyediakan persekutuan tempat, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah inilah yang saya sebut dengan hadirat Tuhan, di mana kita bayar harga. Dan waktu kita melakukan hal-hal ini, saya yakin hidupmu pasti berbeda. Ada perbedaan mereka yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan dalam mereka beribadah, dengan mereka yang sekedar asal-asalan beribadah di rumah Tuhan. Itu berkatnya pasti berbeda. Makanya ada yang firman Tuhan katakan bahwa mereka menerima makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, tapi reaksi responnya berbeda. Masing-masing pada saat menghadapi masalah itu akan terbukti apakah mereka sungguh-sungguh mengalami Tuhan dengan yang tidak mengalami Tuhan. Kalau yang tidak mengalami Tuhan, segala masalah yang mereka alami, mereka hadapi dengan kekuatan sendiri, dengan hikmatnya, dengan kepintarannya, dengan caranya, dan pasti akan senantiasa gagal. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oke, kita akan baca ayat selanjutnya. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dikatakan bahwa syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan telah memberikan jalan-jalan kemenangan. Karena persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu kita harus senantiasa giat bersekutu dengan Tuhan, karena Dia pasti akan memberikan kemenangan, hadirat Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka hadirat itu akan membawa kemenangan demi kemenangan atas hidup kita. Saya dalam doa-doa, dalam apapun yang saya lakukan dalam pelayanan ini, saya buka rahasianya, saya jujur, saya senantiasa Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya bilang, Tuhan, jemaatmu butuh Engkau. Jadikan hamba saluran berkat, baik melalui kata-kata yang saya ucapkan sesuai dengan firman, maupun melalui apa yang saya ini hanya sebagai corong untuk anugerah, untuk semua hal yang dari sorga itu mengalir dalam kehidupan jemaat pada saat saya melayani Tuhan. Dan untuk itu corongnya harus bersih, amin, supaya jangan keluar air yang keruh, air yang kotor. Jadi saya bilang, Tuhan, murnikan hati saya. Jika ada hal yang menyimpang dari hidup saya, Tuhan buang, cabut, bersihkan, supaya apa yang saya sampaikan ini adalah betul-betul dari Tuhan, aliran yang bersih dari hati Tuhan sendiri, bukan untuk kemuliaan nama saya. Makanya saya teringat ada seorang hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan, namanya Catherine Putman. Setiap kali dia melayani Tuhan, kita tahu ya pelayanan Catherine Putman. Kalau yang belum pernah dengar, boleh lihat di YouTube, kan sekarang udah zaman modern ya.
Kathryn Kuhlman setiap kali dia melayani Tuhan, pelayanannya ini luar biasa. Tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran menyertai pelayanan daripada Kathryn Kuhlman. Bahkan seorang hamba Tuhan bernama Benny Hinn sendiri menyatakan bahwa dia itu meneladani lah, istilahnya dia menjadikan Kathryn Kuhlman ini contoh dalam pelayanan. Karena dia merasakan hadirat urapan Tuhan itu begitu luar biasa dalam pelayanan Kathryn Kuhlman. Dan salah satu rahasia daripada Kathryn Kuhlman, kenapa dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidupnya bukan berarti hidup yang lurus-lurus baik-baik saja, enggak. Hidupnya juga ngalamin banyak hal yang berat gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Kathryn Kuhlman? Setiap kali dia mau maju ke depan, di tengah ribuan orang yang sedang mengharapkan supaya dia berbicara atau berkhotbah, dia cuma berdoa sama Tuhan. Dia bilang gini, setiap kali saya tampil di mimbar ini, saya harus mati selama 1000 kali. Dia harus mati bukan berarti secara fisik, tapi kematian dagingnya, kematian ambisinya, kematian keinginan kepentingan dirinya, yang bisa membuat dia jangan-jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya dia harus memastikan sebelum dia berkhotbah, sebelum dia tampil di depan, dia harus memastikan bahwa dia adalah sudah mati. Yang tampil yang kelihatan adalah Yesus, sehingga jemaat bukan melihat dia yang mengadakan mujizat, tapi Yesus yang melakukan mujizat. Di situ saya juga belajar, wah saya pengen, kuncinya cuma itu, sederhana. Rahasianya ini sederhana, tapi dilakukan nggak mudah. Saya juga berdoa, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, sebelum saya melayani, saya mau mati Tuhan, dengan keinginan daging, kepentingan diri sendiri, ambisi, ujian, penghormatan manusia. Saya mau lepaskan, biar Tuhan yang kelihatan, biar Tuhan yang dinyatakan. Amin. Ya, hari ini kita harus melihat bahwa hadirat Tuhan ini adalah hal yang penting. Ya, nah kita lihat di dalam Korintus ini, jemaat Korintus adalah jemaat yang karunianya luar biasa. Surya, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan dari jemaat Korintus. Tapi kelemahannya adalah ternyata di tengah karunia-karunia yang luar biasa, hidup kedagingan mereka juga begitu kuat, ya, begitu kuat. Bahkan dikatakan ada yang melakukan percabulan yang belum pernah dilakukan oleh orang di zaman itu, khususnya di daerah Korintus. Jadi ternyata budaya di daerah Korintus pada waktu itu adalah pernikahan, maksudnya mereka berhubungan dengan siapapun itu boleh. Karena daerah itu menyetujui untuk siapapun boleh melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Nah, Paulus pada waktu ini kan ayatnya berbicara menegur soal makanan dan minuman, di mana mereka suka dengan makan minuman. Terus mereka pikir kan sekarang udah gak bicara soal halal dan haram lagi. Di jemaat Korintus ini berpikir bahwa udah gak ada masalah soal makanan, karena yang penting adalah soal berguna atau tidak berguna. Jadi mereka mengerti soal kebebasan dalam memilih makanan-makanan. Nah, kemudian ternyata mereka samakan antara makan dan minum secara bebas ini, apa saja boleh dimakan, tidak ada lagi yang halal dan haram. Mereka menganggap bahwa berhubungan seks pun juga boleh, karena budaya di daerah Korintus pada waktu itu juga menyetujui melakukan hal seperti itu. Dan akhirnya mereka berpikir itu hal yang sama, bebas. Dan Paulus menegur jemaat Korintus supaya hal itu berbeda, soal makan minum berbeda dengan hubungan, ya, memuaskan hasrat kedagingan. Ini tidak diperbolehkan, dikatakan melalui pesan surat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah jemaat itu menyadari, mengerti soal kebenaran firman Tuhan ini, mereka
akhirnya bertobat. Di dalam 2 Korintus ini kita melihat terjadi perubahan-perubahan hidup dari jemaat Korintus. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 15. Ini yang jadi pegangan jemaat Korintus, yaitu bahwa Yesus sudah memberikan jalan-jalan kemenangan. Melalui apa? Melalui kehadiran Tuhan, melalui kehidupan jemaat Korintus. Jadi mereka tidak lagi melihat hidup mereka berdasarkan karunia yang luar biasa, tapi melihat bahwa Kristus Yesus yang harus dimuliakan. Mari kita akan lihat apa yang kita bisa lakukan jika kita menyadari bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Ya, kita akan lihat yang pertama adalah, mari kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 6 tadi, ayat yang ke-18. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18 dikatakan begini: jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, Paulus menegaskan agar jemaat Korintus menjauhkan diri dari dosa percabulan, karena mereka adalah orang-orang yang sudah bersatu dengan Tuhan. Karena di dalam ayat sebelumnya dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi setiap kita sebagai orang percaya sebenarnya sudah diikat roh jiwa tubuh kita dengan Tuhan. Kita menjadi satu roh. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menjauhi percabulan. Ya, nah, kata menjauhi di sini dikatakan bahwa jadi mereka diminta oleh Paulus supaya mereka tidak hidup lagi di dalam dosa. Dan kata menjauhi juga berarti menghindari sehingga tidak terjadi. Jadi kalau kita perhatikan terjemahan di dalam ayat ini, ayat 18 ini, kata menjauhi sama juga diartikan dengan menghindari. Ya. Jadi jangan berdoa, kan kita seringkali ada anekdot nih. Misalnya orang sudah berdoa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Sekali, 2 kali masih juga, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. 3 kali dicobain lagi, sama, jauhkan aku dari pencobaan. Yang ke-4 kali katanya kan, wah kalau 4 ini kayaknya udah gak kuat, jadilah kehendakmu. Itu pakai ayat untuk membenarkan dirinya. Enggak, tapi firman Tuhan katakan jauhkan dirimu dari percabulan. Berarti kalau jauhi berarti hindari. Hindari ini apa yang kita perlu lakukan? Yang kita perlu lakukan berarti anak-anak muda ingat, jangan nonton film-film porno, ya. Jangan, hindari. Jauhi itu bukan sekedar jauh, lihat dari jauh gitu ya, tapi masih ngelihat, itu sama juga bohong gitu. Tapi hindari. Sama seperti Yusuf, ya kan, Yusuf menghindari supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Demikian juga kita, manusia kita ini lemah, ya. Jangan katakan saya juga kuat, saya juga lemah. Bagaimana cara saya supaya saya tidak jatuh ke dalam pencobaan? Dalam hal ini dosa percabulan, karena di akhir zaman ini banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa percabulan. Nah, apa yang saya perlu lakukan? Yang perlu saya lakukan adalah menghindari. Nah, jangan seperti doa tadi, jadilah kehendakmu. Oke. Nah, jadi di sini kita harus menghindari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Hindari. Kalau itu kita rasa kita nggak kuat, lebih baik kita berdoa, ya kan? Tuhan katakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu berjaga-jaga, ya kan? Berjaga-jagalah senantiasa. Tuhan berkata, bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti di sini kita harus berdoa. Banyak kan waktu untuk menyembah Tuhan.
banyakkan waktu untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Maka segala keinginan-keinginan kita itu yang dari dunia, dari daging ini bisa lama-lama hilang. Ya, karena kita mau katakan begini, saya seperti tadi di jemaat Korintus ini, Paulus mengingatkan bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya hasrat atau gairah. Yang pertama, Paulus katakan hasrat soal makan, benar nggak? Kalau kita ada kan bawaannya kalau lagi butek gitu ya, lagi banyak masalah, pengennya apa? Makan. Nah, saya kayaknya tipenya kayak begitu gitu ya, pengennya makan yang enak, makan pokoknya gitu ya, kenyang gitu ya. Karena masalah pikir kalau udah kenyang masalah selesai, ternyata enggak selesai juga. Itu hasrat makan. Makanya firman Tuhan katakan jangan kita menjadi orang-orang yang serakah, rakus. Hasrat hawa nafsu untuk makan itu begitu luar biasa. Makanya banyak orang yang mengalami obesitas gitu ya. Ya, tapi mari kita sekarang ini harus menghilangkan hasrat itu. Kemudian yang kedua, hasrat ini seksual. Nah, pertanyaannya kalau gitu, kenapa Tuhan berikan saya hasrat seks? Seks itu pada dasarnya adalah kudus. Amin. Itu pemberian Tuhan. Tapi harus hasrat ini ditempatkan dalam posisi yang benar kepada istri, bukan kepada yang lain. Ya. Nah, jadi dua hasrat ini yang harus kita lawan supaya jangan sampai itu tidak ada batasan. Ya, kita punya kelemahan itu. Semua kita punya kelemahan itu. Oleh sebab itu kita harus menghindari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi kalau istilah katakan tidak. Ya, jangan cuma sekedar iklan doang ya, katakan tidak. Tahunya juga korupsi jalan terus, hidup gak benar juga jalan terus. Tapi betul-betul itu lahir dari hati kita. Nah, hadirat Tuhan itu sebenarnya menjamah sampai kedalaman hati. Waktu kita ngalami hadirat Tuhan dan kita merasakan sampai ke fisik, maka hidup kita pasti berubah. Cara pandang kita melihat sesuatu akan mengalami perubahan. Saya bisa lihat orang yang sudah mengalami hadirat Tuhan pasti hidupnya berubah, keinginannya berubah. Berarti saya sudah tahu orang ini sudah mengalami hadirat Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyadari tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, yang harus kita lakukan supaya hadirat Tuhan itu kita sadar ada bersama dengan kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maksudnya apa? Ini sesuatu hal yang luar biasa kita sebagai orang percaya. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, ya, bahkan langit tidak dapat memuat dirinya, karena Dia menciptakan seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan tidak dapat memuat Dia. Ya, karena dikatakan firman Tuhan bahwa bumi adalah tumpuan kaki. Jadi sangat kecil kita ini. Tetapi di sini dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya apa? Tubuh kita adalah tempat tinggal, tempat kediaman dari Roh Allah. Tuhan hadir dalam diri kita, dalam tubuh kita yang fana ini, tubuh kita yang seringkali berbuat dosa ini. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa kita ini tempat kediaman Roh Allah. Nah, jadi kalau kita mengerti memahami hal ini, kita nggak akan gampang terjatuh di dalam hal-hal yang disebut dengan dosa. Karena kita sadar bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar itu mau berdiam, mau tinggal selamanya. Di perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan
mengalami diurapi, dihinggapi oleh Roh Tuhan. Tapi hanya sementara dihinggapi waktu Roh Tuhan menghinggapi akan nabi-nabi Tuhan ini. Saul pun sedang mengalami. Dia bisa bernubuat, orang lain bisa bilang, wah rohnya berbeda karena ada Roh Tuhan dalam diri. Tetapi sekarang semenjak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Tuhan bukan saja hinggap terus waktu dia pergi, tapi Roh Tuhan ini tinggal bersama kita. Nah, kalau tinggal, kira-kira dikatakan tubuh kita ini adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus. Berarti tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Amin. Milik siapa? Milik Tuhan. Kita ini, tubuh kita itu udah kepunyaan Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Jadi kalau mau dibilang sahnya, kita nggak sah lagi punya milik kita sendiri. Tubuh kita ini enggak. Ini udah miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan, tempat tinggal Roh Tuhan. Berarti dia berkuasa, dia berdaulat. Coba bayangkan misalnya nih, misalnya dulu kita berdosa, saya anggaplah sebagai contoh misalnya begini. Kita dulu punya rumah, terus setelah itu rumahnya kita jual. Kita jual ke orang yang membeli tentunya. Waktu orang yang membeli, kita bilang begini. Waktu-waktu kita datang ke rumah kita yang dulu, kita bilang ini, Pak, maaf saya mau tinggal sebentar di sini, boleh nggak? Loh, kata yang pembeli, loh saya sudah beli rumah ini, sudah lunas dibayar. Kok kamu mau tinggal lagi di sini, mau berkuasa, mau memerintah, mau melakukan semau kita? Padahal itu bukan rumah kita lagi. Nah, seperti itulah diri kita sekarang. Semenjak kita percaya, kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Berarti yang harus tahu diri siapa? Tuhan atau kita? Kita yang seharusnya tahu diri bahwa ini sudah lunas dibayar sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah Roh Kudus, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus bahkan mau tinggal dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu orang percaya harus menjaga dirinya untuk tidak hidup di dalam dosa. Jangan biarkan tubuh ini, kita tahu kita hanya jadi pengelola. Amin. Segala hal berasal dari punya Dia. Kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya sudah milik Tuhan, termasuk tubuh kita. Jangan kita bawa lagi ke dalam dosa. Ya, sama seperti saya kasih contoh tadi, saya lupa ya, kasih contoh soal percabulan misalnya. Percabulan itu kita harus sadar bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya, jadi kalau kita melakukan dosa percabulan, maka sebenarnya kita telah menjual tubuh kita kepada dosa. Padahal itu adalah milik Tuhan. Nah, demikian juga kita, jika kita berbuat dosa, tentu hal itu akan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kira-kira Roh Kudus betah nggak tinggal di dalam tubuh orang Kristen yang terus jatuh di dalam ikatan-ikatan dosa? Nggak betah sebenarnya. Padahal dia sendiri adalah pemilik rumah, yaitu tubuh kita. Mari kita menghargai. Kita ini hanya diizinkan mengelola tubuh kita. Kita pelihara, kita harus jaga. Nah, tentunya bukan sekedar hal-hal rohani. Hal-hal jasmani tentunya kita harus buat supaya tubuh kita dipelihara dengan baik. Amin. Contohnya apa? Ya, jangan lagi kita pakai untuk minum minuman beralkohol, minuman keras sampai mabuk ya, sampai mabuk. Kemudian jangan lagi kita pakai tubuh kita ini untuk ya yang misalnya nih kita pakai di luar dari seharusnya tubuh ini bekerja. Sudah dibilang bahwa kita harus perlu istirahat 8 jam. Tapi kita pakai terus ya, kita jos terus. Jangan kasih kendor tubuh kita ya, kalau perlu cuma tidur 3-4 jam. Nah, ini juga salah. Nah, kalau dalam hal ini kadang-kadang saya juga kurang istirahat gitu ya.
Mata saya kadang-kadang bengkak. Nah ini saya juga harus menjaga tubuh yang Tuhan sudah berikan. Ini tubuh yang dipercayakan untuk kita kelola dengan baik, dengan benar. Dengan salah satunya berolahraga. Makan juga jangan makanan yang tidak sehat. Karena tubuh kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ada, kita kelola dengan baik supaya umur kita jadi panjang, hidup kita harus sehat, ya. Oke, itu yang kedua, supaya kita menyadari bahwa tubuh kita adalah sebagai bait Roh Kudus. Nah, yang ketiga, yang terakhir dikatakan bahwa kita harus memuliakan Allah melalui tubuh kita. Ya, mari kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang ketiga, kita harus memuliakan Allah melalui tubuh kita. Tadi salah satunya saya sudah jelaskan tadi, soal memelihara tubuh kita secara fisik, ya, dengan baik dan benar. Orang Kristen yang hidupnya tidak benar akan membuat nama Tuhan tidak dimuliakan, malahan mendapat ejekan. Nah, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Yang hidup kita tahu kita ini orang Kristen, tapi kalau orang lihat kita, waduh, jangan dekat-dekat sama dia. Kenapa? Orangnya suka gosip misalnya. Wah, cerita-ceritanya cuma ceritain orang terus, dah lebih baik. Misalnya orang udah maaf ya, ada yang mungkin orang yang kuotanya terlalu banyak gitu. Perempuan kan seringkali kuotanya banyak, tapi dia mungkin khusus kuotanya maunya yang banyak banget. Jadi kalau orang dia sudah datang, dia udah panggil, halo, orang udah bilang, aduh, ini sumber masalah datang misalnya gitu ya, troublemaker misalnya datang. Nah itu karena kenapa? Hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Hari ini memasuki tahun 2022, kita mau supaya hidup kita berubah. Amin. Kita tidak mau jadikan orang mencap kita dengan hal yang buruk, hal yang jelek. Tapi biarlah kita, waktu kita, orang lihat kita, wah, ini orang yang suka memperhatikan data. Wah, orang yang suka peduli data. Waduh, orang yang suka penuh belas kasihan kepada orang ini datang. Kita diharapkan, kita diinginkan, kita disukai. Itu yang harus kita lakukan supaya melalui hidup kita, melalui tubuh kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, di sini dikatakan bahwa karena itu seorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus seharusnya mengalami perubahan hidup ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Bukan bertambah dari tahun ke tahun, bertambah jahat, bertambah suka marah, suka berbuat hal-hal yang dosa, yang salah, tapi ke hal yang positif. Saya yakin semua kita yang sudah mengalami hadirat Tuhan, arahnya pasti positif. Ya, hidupnya pasti akan sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan berkenan di hadirat Tuhan. Ya. Nah, itu harus yang positif sehingga Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan. Sebagai anak Tuhan kita harus mengalami perubahan karakter, perilaku, kemudian perkataan, bahkan spiritualitas kita, kerohanian kita semakin bertambah-tambah. Kerinduan kita untuk beribadah bertambah-tambah sehingga orang lain melihat hal itu yang berbeda dalam diri kita. Amin. Saya percaya di hari-hari ini, waktu kita mengalami hadirat Tuhan, maka hidupmu pasti berubah, hidupmu pasti berbeda. Dan bukan hanya itu, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan takut gagal, jangan menatap masa depan dengan berkata, saya tidak punya harapan untuk masa depan. Di dalam hadirat Tuhan, bahkan kalau hadirat Tuhan itu turun, ada bobot yang khusus yang turun atas hidup kita, maka kita akan memandang masalah itu menjadi ringan. Iman itu akan timbul dengan cepat, dan kita akan memandang bahwa saya pasti bisa, saya sanggup mengatasi hal itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, waktu hadirat Tuhan turun, yang tadinya kita pikir Tuhan saya penuh dengan beban masalah, tapi waktu hadirat Tuhan turun,
engkau akan melihat masalah itu menjadi mudah. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari alami terus hadirat Tuhan. Dan saya dedikasikan gereja, saya dedikasikan jemaat GBI Alpha Omega, supaya hadirat Tuhan senantiasa melawat. Saya dedikasikan gereja ini untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit bangkit. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami menyadari dan mengerti Tuhan. Kami mau mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dan pada waktu kami hidup bersama dengan Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan berikan atas hidup kami. Tuhan memberikan perjanjiannya atas setiap kami. Saat ini kami menyadari bahwa kami sudah diikat menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan Engkau akan mengubah hidup kami Tuhan. Sebab pada waktu ada hadirat Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 97 berkata bahwa seperti gunung-gunung batu sekalipun meleleh seperti lilin di dalam hadirat Tuhan. Demikian juga kami Tuhan saat ini, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan secara khusus bagi setiap kami yang hadir. Biar hadirat Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kami menjadikan hadirat Tuhan sebagai hal yang penting dalam hidup kami. Kami mau senantiasa mencari wajah Tuhan. Kami mau memiliki sebuah persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud yang senantiasa mencari hadirat Tuhan di tengah kesibukannya sebagai seorang raja, sebagai orang yang bekerja, tapi dia menginginkan Tuhan, menginginkan hadirat Tuhan, dan hidupnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga kami Tuhan, di tengah kesibukan kami, di tengah segala kegiatan-kegiatan kami mau senantiasa memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Kami tahu di akhir zaman ini, memasuki tahun 2022, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kami percaya waktu kami bersama-sama dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami pasti cakap mengatasi segala pergumulan hidup kami dan masalah-masalah, bahkan tantangan-tantangan hidup kami di depan. Karena bersama dengan Tuhan, kami akan senantiasa memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami bukan saja menjadi pendengar daripada firman Tuhan yang baik, tapi kami boleh juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami akan melihat hidup kami di tahun depan Tuhan akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sama seperti di sorga. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Oke, luar biasa. Dibacakan kami memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan, Kau terus berkarya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau terus pimpin kami Bapa yang baik. Ini kami Tuhan segenap domba-domba-Mu Tuhan yang rindu untuk Kau pimpin Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami Bapa, dan kami percaya kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan, dan kami percaya Kau terus membalasnya dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman kita ada persembahan 2 kali. Yang pertama untuk persembahan kas, yang kedua untuk persembahan untuk Natal. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu.
Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita semua berkati persembahan kita semua untuk pengumuman tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal di GPKD Taman Surya. Nanti kalau bagi seluruh jemaat dihimbau, diharapkan, bahkan diundang untuk sama-sama kita boleh merayakan Natal di GPKD Taman Surya. Nanti bagi yang nggak tahu alamatnya boleh sama-sama nanti di-share di grup untuk alamat. Jam 10 pagi untuk ibadahnya. Terus untuk tanggal 26-nya nanti oke, jadi untuk pengumuman tambahannya akan dibicarakan, di-share di grup. Ada tambahan dari Bapak? Oke. Mungkin untuk itu pengumuman tambahannya. Ya, saya undang semua untuk balik berdiri. Kita akan menutup ibadah kita semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Oh yang kami sembah dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Yes Lord. Mulia, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah Yesus. Sama-sama katakan mulia, mulia, kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Dan izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia. Sekarang kepada Bapak, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Tuhan terus melawat kami dengan hadirat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapak, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang sedang dalam permasalahan dan pergumulan. Biar Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, sebab kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini bagi tempat di mana kami boleh beribadah. Tuhan memberkati akan hamba-Mu yang telah menyediakan tempat untuk beribadah bagi gereja-Mu di tempat ini. Biar senantiasa tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, sehingga segala aktivitas kegiatan di tempat ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mereka yang boleh datang ke tempat ini boleh melihat ada Tuhan di tempat ini, ada kemuliaan yang dinyatakan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh terjadi. Tuhan, kami berdoa biar sorga senantiasa terbuka, malaikat turun naik atas tempat ini, sehingga kemuliaan Tuhan tanpa batas Tuhan mengalir dari tahta Tuhan, memenuhi tempat ini. Dan setiap kami yang ada, bahkan yang beribadah, yang melakukan aktivitas kegiatan di tempat ini, oh Bapa, mengalami Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa, yang menjadi juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan dalam setiap kali kami beribadah Tuhan. Biar Tuhan senantiasa hadir, dan Tuhan yang terus membawa jemaat Tuhan untuk hadir, untuk tetap setia, untuk tetap mencari wajah Tuhan. Sebab kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Buat kami senantiasa giat untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sebab pada saat kami berjumpa dengan Tuhan, segala hal-hal yang merupakan sifat-sifat lama kami, kedagingan kami dihancurkan dalam hadirat Tuhan. Dan kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan yang akan membuat gambar diri Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kami pada saat kami diperbaharui dari hari ke hari dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit dihancurkan. Kami percaya oleh karena kuasa bilur Yesus yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami, sehingga kami akan mengalami kebebasan, kelepasan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan membuktikan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah-masalah baik keuangan finansial. Tuhan bukakan jalan, sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan lebih daripada cukup untuk apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyediakan sehingga kami tidak perlu khawatir, sebab Tuhan memelihara kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bekerja, berikan mereka kesetiaan sebagai orang yang bekerja Tuhan, integritas, kejujuran, kedisiplinan dalam bekerja, sehingga hidup kami boleh betul-betul memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kami, dan hidup kami boleh menjadi teladan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang kuliah sekolah Tuhan. Tuhan juga menyertai mereka dalam sekolah kuliah mereka, supaya hidup mereka juga boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan berikan kecerdasan, hikmat, kepintaran, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas dengan baik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan terang dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negeri kami Indonesia yang kami kasihi. Kami ada di bangsa ini, kami tahu bukan perkara kebetulan, tapi Tuhan sudah memanggil kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami ada. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa bagi bangsa negeri kami melalui doa-doa kami, sebab kami tahu doa mampu mengubah situasi bangsa ini. Bahkan doa-doa kami mampu mengubah sejarah bangsa ini di masa kami hidup, di masa kami tinggal pada masa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah senantiasa terjadi terobosan yang daripada Tuhan. Bangsa ini boleh melihat Kristus sebagai juru selamat, bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan oleh sebab itu Bapa, kami rindukan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Ada sekitar Bapak 250 juta di bangsa ini Tuhan, dan sebagian besar belum mengenal Engkau. Kami rindukan Bapak, kami minta jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan Tuhan dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, belas kasihan Tuhan turun, berikan juga pertobatan Tuhan jiwa-jiwa sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan Tuhan, menteri-menteri, pejabat-pejabat pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh melaksanakan kepemimpinan dengan baik Tuhan, dan melakukannya Tuhan, karena Tuhan senantiasa yang memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan, situasi bangsa kami tahu Indonesia adalah daerah rawan terjadi banyak bencana alam, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kami akan senantiasa berdoa meminta belas kasihan Tuhan, sekalipun ada banyak bencana yang akan terjadi Tuhan di bangsa kami, tapi kami minta biarlah Indonesia boleh dapat mengatasi setiap bencana ini dengan baik Tuhan. Terjadi Tuhan pengurangan dari jumlah korban yang mengalami bencana alam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus sehingga mereka boleh diluputkan Tuhan dari akibat bencana alam yang dialami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak mengalami kerugian bukan saja jiwa tetapi juga material ya Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kuat kuasa, sebab kami percaya otoritas sudah Tuhan berikan kepada kami, dan Engkau telah memberikan kami otoritas untuk menahan semua kekuatan musuh sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan kami. Kami akan mempergunakan otoritas kami melalui doa-doa kami, maka Tuhan akan bekerja. Malaikat Tuhan Engkau utus berkemah di sekeliling rumah daripada hamba-hamba Tuhan seperti janji Tuhan, anak-anak Tuhan, dan melindungi, meluputkan kami dari segala malapetaka. Terima kasih Bapak buat semua janji-janji Tuhan, dan di penghujung daripada ibadah kami ini Tuhan, kami percaya bahwa ibadah dan persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, dan kami akan menghabiskan ibadah ini dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Bapa, ini tangan daripada anak-anak-Mu yang terangkat, tanda penyerahan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan daripada mula segala berkat, daripada mula segala kemampuan, daripada mula karunia-karunia, dan semua hal yang tidak dapat kami kerjakan dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu Bapak, hamba berdoa, turunlah kemampuan, berkat, pengurapan, kuasa, semua hal yang ilahi, yang supranatural, iman yang kokoh, iman yang kuat, semua dianugerahkan kepada kami. Oh Bapak, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga menyertai kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kami mengalami terobosan demi terobosan, mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kami, dan kami akan melihat bahwa ada perbedaan dari kehidupan kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan nyatakan oleh karena hadirat Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami, Roh-Mu tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan menjalani hari demi hari dengan kemenangan demi kemenangan. Janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kami sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, tiada dapat kamu
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari bangkit berdiri bersama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang